Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati ruh sahib al-kitab lil kitab Minhajul Muta'allim li hujjatil Islam Abu Muhammad Muhammad al-Ghazali wa nafa'ana Allah bi dzurriyyatina talakat wa salam wa li jami' ustadzina alim wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa du'aul makhluqati li talibil ilmi. Doanya makhluk-makhluk, doanya para makhluk li talibil ilmi bagi yang belajar ilmu agama. Wa qala dan bersabda siapa Nabi alaihi itu tetap atas Nabi as-salatu semoga rahmat ta'zim wassalam dan rubo-rubo keselamatan. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah wa ahlas samawati dan ahli beberapa langit, karena langit ada sab-7. Semua makhluk Allah yang ada di langit sab 1 sampai sab 7. Wal ardi dan bumi. Hatan namlata sehingga semut. Hatan namlata sehingga semut. Fi juhriha di dalam liangnya semut. Fi juhriha di dalam liangnya semut. La yusalluna tentu mendoakan siapa mereka. La yusalluna tentu mendoakan siapa mereka. Ala muallimin nasi atas yang mengajarkan manusia. Al khaira pada kebaikan. Al khaira pada kebaikan. Perhatikan di sini hadis Nabi. Innallaha ta'ala wa malaikatahu. Allah, malaikatnya, ahlas samawatil ard, semua makhluk Allah di langit dan bumi, sampai semut yang ada di liang-liangnya itu mendoakan atas orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Jadi inilah Masya Allah, jadi orang-orang yang menjadi penggerak-penggerak, aktivis-aktivis kebaikan, mengajak manusia dalam kebaikan. Khususnya kebaikan ini adalah supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Maka ini didoakan seluruh makhluk Allah langit bumi, malaikat-malaikat, begitu juga binatang-binatang, ya, sampai semut-semut yang ada di liang-liangnya itu mendoakan orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, orang-orang yang mengajarkan pada kebaikan, orang-orang yang mengajarkan kepada Masya Allah. Andaikan tahu manusia itu mengetahui tentang keutamanya orang yang sedang belajar agama, orang yang sedang mondok, orang yang kemudian memanfaatkan ilmunya supaya dirinya bisa menjadi bagian-bagian kebaikan di tengah masyarakatnya, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mengambil bagian itu. Cuma karena kita ini betul-betul dibutakan oleh nafsu dan keadaan kita ini, sehingga yang dikejar itu adalah urusan-urusan duniawi, makan, minum, dan nafsu-nafsunya itu. Andaikan mengetahui, Masya Allah, andaikan mengetahui, dia akan menyesal tapi setelah mati. Nanti dia akan menyesal setelah kematiannya. Fadlul alim, keutamanya orang alim.
Qala bersabda, siapa an-nabiyyu nabi alaihi, semoga tetap atas nabi salat, semoga rahmat ta'zim wassalam dan robo-robo keselamatan. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin jahilin. Wala faqihun, dan itu tetap bagi seorang yang faqih, bagi seorang yang faqih itu orang ahli agama. Wahidun, yang satu itu asyaddu, dan tentu, wala faqihun, dan tentu bagi seorang yang faqih, orang yang ahli agama. Wahidun, yang satu, asyaddu itu lebih berat. Asyaddu itu lebih berat, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah, jahilin yang bodoh. Jahilin yang bodoh. Perhatikan di sini ada orang alim satu, orang faqih satu, berarti orang ahli agama. Orang ahli agama satu itu menurut setan lebih berat sekali menggodanya, lebih berat bagi setan untuk menggoda dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh-bodoh. Ahli ibadah itu gimana? Namanya orang ahli ibadah itu berarti dia ibadahnya luar biasa. Sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, duha, witir, tahajud, sholat sunnah yang lain itu luar biasa dilakukan semua. Ya, sholatnya itu luar biasa, tidak pernah bangkong, ya. Tapi dia bodoh, tidak mau belajar agama. Bagi setan, menggoda 1000 orang bodoh yang ahli ibadah itu masih dianggap ringan kalau dibandingkan 1 orang alim yang faqih dalam masalah agama. Apalagi 1000-nya tidak ahli ibadah. Apalagi 1000-nya tidak ahli ibadah, maka tentu sangat-sangat ringan. Qala berkata sahabat Syekh Abu Ja'far, sahabat Syekh Abu Ja'far, sami itu mendengar sahabat saya minas syekh, daripada seorang syekh al-imam yang menjadi imam. Qala berkata sahabat Syekh, ini diceritakan betul-betul ini ya, diceritakan betul. Karena ada fi ayyamis Sultan Ismail bin Sultan Ahmad Faqih, pada harinya Raja Ismail bin Sultan Ahmad Faqih, putranya seorang Raja Ahmad Faqih, yuqalu, yang diucapkan lahu bagi Sultan Ahmad Faqih ini Nasrun bin Muhammad, namanya Nasrun bin Muhammad. Fattafaqa, maka mencocoki lahu bagi Sultan. Fattafaqa. Ini Ismail. Karena fi ayami Sultan Ismail fi Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad Faqih, yuqalu lahu, diucapkan lahu bagi Sultan apa Nasrun bin Muhammad, apa seorang syekh namanya Nasr bin Muhammad. Fattafaqa, maka mencocoki lahu bagi Sultan apa fattafaqa, maka mencocoki lahu bagi apa syekh sugulun, apa kesibukan inda Sultan, di sampingnya seorang sultan, di dekatnya seorang sultan. Falamma dakhala, maka ketika masuk siapa syekh, siapa Syekh Nasr bin Muhammad ini ya, masuk ke ruangannya,
Dakhala maka aqama maka berdiri siapa sultan, sultan bukan sultan dari Arso, ini sultan raja ya. Qama maka berdiri lahu bagi syekh, qama maka berdiri siapa sultan lahu bagi syekh, wa karrama dan memuliakan siapa sultan hu kepada syekh. Wa arafa dan mengetahui siapa sultan, sultan atau sultan. Yang benar sultan ya. Sultan itu pakai tak. Sultan kalau sultan pakai tak, ya apa tidak? Pakai pada sultan, sultan pakai tok bukan sultan. Kalau sultan itu ya apa ya? Bahasa Indonesia jadinya ya. Sultan apa siapa Iskandar, Sultan Iskandar muda, Sultan kalau tok macamnya tok kan sultan. Wa arafa dan mengetahui siapa sultan hormatahu pada kemuliaannya syekh. Wa qadha dan apa itu meloloskan, wa qadha dan mengabulkan siapa sultan hajatahu pada keinginannya syekh. Faraja maka kembali siapa al-faqih seorang fakih tadi. Setelah kembali, faqala maka berkata siapa akhu sultan, saudaranya sultan, saudaranya raja itu ya. Ingkasara terpecah, terbelah. Ingkasara terbelah apa namu suka, siapa undang-undangmu. Fa innaman maka sesungguhnya orang sami'a yang mendengar siapa man yaqul mengucapkan siapa man inna sultan Ismail qama sesungguhnya sultan Ismail qama memberikan berdiri memberi penghormatan. Berdiri dalam kurung berdiri dalam memberi penghormatan lirojulin bagi seorang laki-laki min ra'iyati daripada rakyatnya Sultan Ismail. Min ra'iyati daripada rakyatnya Sultan Ismail. Faqala maka berkata siapa sultan seorang raja tadi. Qad akramtu sungguh memuliakan siapa saya hu kepada syekh seorang yang dituakan itu tadi li ajli fadli karena arah keagungannya, anugerahnya, keagungannya. Apa itu fadlnya atau keutamaannya. Li ajli fadli karena arah kemuliaannya, keutamaannya syekh. Wa ilmihi dan ilmunya syekh. Jadi raja ini ketika ada seorang syekh yang dituakan itu berdiri menyambut, memberikan penghormatan, mengabulkan hajat-hajatnya. Jadi apa yang dibutuhkan dilaksanakan oleh raja. Terus raja ini punya saudara. Punya saudara itu merasa heran. Dia mengatakan ingkasarna musuka. Terbelah sudah undang-undang moko. Bagaimana raja itu harusnya dihormati. Bukannya raja itu bukannya raja menghormati. Raja itu harus dihormati. Kamu bikin undang-undang bagaimana? Sehingga kamu malah menghormati apa itu. Maka sekarang ini menjadi gosip. Ada gosip di tengah masyarakat. Raja menghormati, menyambut penghormatan kepada rakyatnya sendiri. Kalau belum seorang ulama kan dia rakyatnya. Dia rakyatnya. Tapi jawabnya sultan, tidak apa-apa wis katanya. Saya memuliakan syekh itu bukan karena saya ini raja dia rakyat, bukan. Tapi karena dia itu adalah orang yang mempunyai apa itu keutamaan, keilmuannya. Dan karena ilmunya. Jadi saya menghormati itu karena ilmunya. Ilmunya yang melekat pada dirinya itu loh yang dimuliakan. Jadi kalau kenapa kita memuliakan ulama? Kenapa kita memuliakan ulama? Kita menghormati ulamanya itu, ilmunya itu.
Kalau dari sisi manusia, ulama itu kan sama dengan kita. Betul betul. Sama, dia juga punya kulit, punya belung, punya mata, telinga sama dengan kita. Cuma dia itu mempunyai sifat atau mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah karena ilmunya. Karena dia melekat mempunyai sifat yang melekat pada dirinya, yaitu seorang ulama atau seorang yang alim. Maka Masya Allah ini keistimewaannya. Tapi ada yang dengki, seorang raja memberi penghormatan, tapi ada yang dengki, yaitu saudaranya raja. Sumaro'al lantas melihat siapa as-sultanu sultan. Raja itu sumaro'al lantas mimpi aja. Sumaro'al lantas mimpi siapa as-sultanu sultan. An-nabiyya pada nabi. Alaihi semoga tetap atas Nabi as-salatu semoga rahmat ta'zim wassalam dan rubo-rubo keselamatan. Fi manami di dalam tidurnya raja. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ya Ismail innaka qad arafta hurmatal alim. Ya Ismail, wahai Ismail, innaka sesungguhnya kamu itu Ismail itu. Innaka sesungguhnya kamu ya Ismail qad arafta sungguh memperkenalkan siapa Tuhan. Qad arafta sungguh memperkenalkan siapa kamu hurmatal alim pada kemuliaannya orang alim. Ismail, aku tahu kamu ini memuliakan orang kamu memuliakan kemuliaannya orang alim. Qad hakama, sungguh menetapkan. Hakam itu menghukumi. Cocoknya qad hakama sungguh menghukumi, mengokohkan. Siapa Allah yakhudha supaya tidak diambil min auladika daripada keturunanmu as-sultanata pada kerajaan mi'ata sanatin pada 100 tahun. Karena itu kamu punya kedudukan anak-anakmu. Kalau orang 100 tahun itu sudah ketemu cucut ya. Ketemu cucu cicit ya. Kalau umur 100 tahun dengan standar. Kalau raja itu kan biasanya nikah muda-muda ya. Dia berarti sudah punya keturunan sangat banyak. Anak kalau katakanlah anaknya umur 20 tahun menikah. Kemudian anaknya yang lain nanti akan menikah lagi. Karena 100 tahun. Agak flu. Wahuka dan saudaramu Ishak, yaitu kamunya saudara namanya Ishak. Aba mencela siapa Ishak alaika atas kamu. Aba mencela siapa Ishak alaika atas kamu. Qad hakama. Sungguh mengokohkan, meneguhkan, menghukumi. Qad hakama sungguh meneguhkan siapa Allah. Ta'ala manur Allah yakuna supaya tidak ada min auladi daripada anaknya Ishak sahibul ma'ilayakuna itu min awlada sahibul kabin yang mempunyai kendaraan, yang mempunyai tunggangan qotun sama sekali. Jadi dijadikan hidupnya miskin sampai-sampai tidak punya kendaraan. Zaman itu kendaraan adalah pakai kuda. Kendaraan pakai kuda. Itu termasuk orang miskin. Kalau ada orang kok tidak punya kendaraan pada saat itu, berarti kendaraannya pada saat itu adalah kuda. Ya, sekarang juga kuda juga sih. Ada kuda, ada kijang, ada macam-macam ya. Kuda, kijang itu termasuk kendaraan. Kalau dulu kuda betul, kalau sekarang kuda roda 4 ya. Sampai padahal ini saudaranya raja.
Dijadikan hidup miskin anak turunnya. Masya Allah, hati-hati. Miskin anak turunnya sebab kelakuan wong tuane. Jadi memang kebanyakan begitu. Anak-anak itu memang, perhatikan, hadis Nabi itu al-aulad mir'atul abawain. Anak itu cermin daripada orang tua. Anak itu cermin daripada orang tua. Kalau orang tuanya suka meremehkan, mencaci maki orang-orang soleh, biasanya anaknya susah jadi anak soleh. Ya, karena anak itu cermin dari orang tuanya. Orang tuanya itu dulu bulet apa enggak? Jangan-jangan santri yang suka ngantuan itu bapaknya tukang ngantuan dulunya. Dikit-dikit ngantuk terus saya. Jangan-jangan bapaknya ngantuk. Iya, iya atau tidak? Jangan-jangan anak-anaknya yang males ngaji, jangan-jangan orang tuanya juga males ngaji. Iya apa tidak? Kalau orang tuanya suka bangkong, tidak sholat subuh, jangan-jangan santri itu juga jangan-jangan. Ya Allah. Jadi hadis Nabi al-aulad mir'atul abawain. Anak itu cermin dari orang tuanya. Lah ini gara-gara dia meremehkan orang soleh, orang alim, maka akhirnya anak-anaknya itu punya kendaraannya tidak punya. Ya Allah, ngojek terus berarti ya. Berarti ngojek terus. Ya Allah. Hatta inna Sultan Mahmud ngabaro jehun. Hatta inna Sultan, sehingga sesungguhnya Sultan Mahmud ini berarti sudah lanjutan daripada Sultan pertama. Abaro melewati siapa Sultan Mahmud? Jehun, pada daerah Jehun. Ini daerah aja. Abaro Jehun. Wazama, dan lari siapa ahla Hakon. Siapa orang ahli-ahli Hakon. Ahli Hakon pada kabur gara-gara ada Sultan Mahmud ini. Fatama, maka menjadi sempurna lahu bagi orang apa itu lahu bagi apa itu lahu bagi ini loh, aku Sultan, saudara Sultan, mi'ata sanatin pada 100 tahun, min dalikal waktu, daripada itu waktu, bibarkatin, dengan suatu berkah, anau sesungguhnya keadaan Arafah mengetahui al-hurmat, siapa orang al-hurmata pada penghormatan, wal fadla, dan keutamaan. Kata seperti itu fi raunaqil majalis, di dalam kitab Raunaqil Majalis. Wa qala, dan bersabda sahabat Nabi alaihi, itu semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat takdim, wassalam, dan keselamatan. Al-alimu, utawi orang alim, Habibullah, itu kekasihnya Allah. Orang alim itu otomatis sudah menjadi kekasihnya Allah. Walau kana, dan walaupun ada siapa alim fasikon, itu fasik. Sekalipun itu orang alim itu lagi agak terjebak dalam kemaksiatan, masih fasik sedikit lah. Ojo fasik sing nemen, fasiknya sedikit. Ya namanya orang kadang-kadang juga ada maksiatnya kecil-kecil. Susah apa enggak menghindari untuk enggak ketemu dengan lawan jenis. Beda kalau di Arab. Tapi di Arab kalau di daerah-daerah yang kota Mekah, Madinah, kota-kotanya enggak ada yang pakai sembarang-sembarang pakainya. Kalau wanita Arab itu kalau sudah keluar itu kadang-kadang baru agak berani. Pakainya agak sudah berani ya, terbuka ya. Pakai apa namanya, terbuka gitu kalau daerah-daerah. Nah itu yang menyebabkan dosa-dosa. Sekarang mau lepas dari dosa susah ya. Jalan-jalan kelihatan pakaian apa itu perempuan enggak pakai kerudung, ada apa enggak gitu. Nah, begitu pakai rok pendek ya, roknya pendek. Kadang-kadang pakai baju kurung, bajunya sih dari sini sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah.
Tapi sampingnya disobek sampai pantatnya ya. Sobek sampai sini tuh sampai mana? Ya? Allah ya Rabbi subhanallah. Jadi semakin kaya kadang-kadang itu semakin tidak kuat beli baju, ya. Semakin kaya tidak kuat beli baju. Bajunya compang-camping. Allah. Ini yang buat maksiat itu, maksiat yang tidak bisa dihindari. Ya. Walaupun ada orang alim fasik, alim tapi fasik. Al-alim habibullah, orang alim itu dicintai oleh Allah walaupun dirinya masih fasik. Walaupun dirinya masih ya Allah ya Rabbi subhanallah. Wal jahil, dan orang yang lolak-lolok. Jahil itu orang bahlul. Wal jahil, dan orang yang bodoh. Wal jahil, dan orang yang bodoh, orang bahlul. Ada yang bahlul? Itu aduwullah, musuhnya Allah. Musuhnya Allah, walaupun jahil, abidan itu ahli ibadah. Bodoh itu musuhnya Allah. Sekalipun dirinya Allah Akbar. Salatnya Masya Allah luar biasa. Tapi bodoh. Tapi itu dimusuhi oleh Allah. Naudzubillah subhanallah. Wallahu